Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang khusus membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Oke, ini adalah hukum internasional untuk pertemuan ketiga. Khusus pertemuan ketiga ini kita membahas tentang masyarakat internasional. Nah, apa sih yang kemudian disebut masyarakat internasional dan kemudian kenapa hal ini urgent dibahas? Kenapa masyarakat internasional urgent dibahas? Nah, pertanyaan ini sebenarnya menjadi respon atas berbagai pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum internasional itu bukan hukum. Nah, misalnya John Austin itu bilang bahwa hukum internasional bukan hukum, ya hanya properly so-called moral saja, ya, atau positivity moral, ya, dengan alasan bahwa hukum internasional itu tidak memiliki yang namanya sifat hukum, yaitu tidak memiliki lembaga legislatif, tidak memiliki lembaga yudikatif, dan uh, tidak memiliki polisionil. Nah, Austin memandang bahwasanya hukum menurut Austin adalah sesuatu yang disahkan oleh negara. Hukum bagi Austin adalah aturan-aturan yang dihasilkan oleh sesuatu yang sifatnya otoritatif. Nah, Austin memandang itu, bahwasanya kalau bukan sesuatu yang otoritatif, dalam hal ini adalah negara, ya, maka itu bukanlah hukum, ya. Karena bagi Austin sifat hukum itu ada sifat memaksa, sedangkan di internasional sendiri tidak ada kekuatan pemaksa yang memaksakan bahwa hukum itu harus dilaksanakan, bahwa hukum itu harus tidak boleh dilanggar. Nyatanya banyak negara yang kemudian melakukan pelanggaran hukum internasional. Jadi bagi Austin itu hanyalah moral saja, bukan sesuatu yang harus dipatuhi. Nah, ini penting ya, asumsi ini penting, terutama asumsi bahwasannya hukum itu hanyalah sesuatu yang dihasilkan oleh negara. Ya, produk hukum itu adalah produk hukum positivisme, ya, atau produk hukum yang hanya bisa dihasilkan oleh negara. Selain itu bukan hukum. Kita tahu bahwa Austin itu adalah salah satu pionir madhab positivisme, ya, yaitu satu madhab hukum yang melihat bahwasanya hukum itu adalah aturan-aturan yang merupakan bagian dari perintah penguasa. Ya, nanti ada setelah Austin ada Hans Kelsen, ya, yang terkenal dengan purity of law atau pemurnian hukum. Nanti ada sedikit perbedaan, tetapi kurang lebih sama pengertian tentang hukum, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa. Nah, itu salah satu prinsip dalam Austin, ya, John Austin. Nah, di sini Austin menganggap bahwasanya hukum ya harus ada legislatif. Dalam hal ini adalah harus ada produsen yang membuat hukum. Ya, hukum juga ada eksekutif, orang yang melaksanakan hukum, ya, dan orang yang menjalankan perintah, ya kan. Dan kemudian ada yudikatif. Dalam hal ini adalah orang yang melakukan pengadilan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, bahkan harus ada unsur polisionil atau orang yang mengawasi penegakan hukum atau orang yang melakukan penegakan hukum. Nah, kira-kira gambaran Austin tentang hukum adalah itu. Makanya ketika gambaran hukum Austin itu uh, tidak bisa digunakan untuk melihat hukum internasional itu sebagai hukum, sebagai law, ya. Jadi Austin hanya melihat hukum sebagai moralitas atau sesuatu yang sebenarnya tidak mengikat, gitu. Sesuatu yang hanya hidup di daerah-daerah tertentu saja atau hidup di sebagian orang tertentu saja. Jadi moralitas seperti itu. Misalnya bagi Austin, di masyarakat timur bahwasanya berpakaian secara terbuka, ya, memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sensitif adalah sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, ya. Tentu saja memakai pakaian itu di tempat umum, ya, maksudnya, ya. Bagi orang timur itu adalah sesuatu yang sangat melanggar moralitas. Tapi bagi orang barat tidak, gitu. Jadi ada perbedaan moralitas, gitu. Dan
Karena perbedaan itu ya tidak menimbulkan kepastian ya. Makanya bagi Austin itu dan bagi seluruh penganut mazhab positivisme ya hal itu bukan hukum. Karena hukum itu sama. Subjeknya siapapun adalah hasilnya sama ya. Misalnya hukum mengatakan bahwasanya memakai pakaian terbuka itu adalah hal yang boleh ya, maka dimanapun di daerah timur, daerah barat, daerah utara, daerah selatan hukumnya sama. Nah, karena ada perbedaan itu, Austin melihat bahwasanya hukum internasional adalah moralitas. Benarkah demikian? Ya, kalau kita lihat secara empirik atau secara kenyataan, hukum internasional itu pada dasarnya itu lemah dalam pelaksanaan, bukan dalam validitas. Oke, kita sepakat bahwasanya hukum internasional adalah hukum dengan pengertian yang berbeda dengan Austin bahwasanya hukum itu adalah bukan sesuatu semuanya yang tertulis atau dikeluarkan oleh penguasa. Misalnya hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan maupun kesepakatan-kesepakatan orang tertentu saja itu adalah merupakan hukum. Misalnya kita memakai pengertian itu ya. Tetapi kalau kita lihat secara optik yang lebih luas, ya kita bisa melihat bahwa kalau iya benar itu hukum, tetapi secara pelaksana itu lemah. Ya. Kemudian yang kedua, hukum internasional cenderung politis. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya hukum internasional yang sudah disepakati banyak negara terkadang dilanggar. Ya. Terkadang satu negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah diberikan sanksi apapun. Pengertian-pengertian inilah kemudian yang menghasilkan pengertian bahwasanya ya hukum hanya moralitas saja. Kalau hukum adalah sesuatu yang bisa bersifat memaksa, sesuatu yang bersifat otoritatif, harusnya hukum ditaati. Ada penegak hukumnya. Israel berulang kali melakukan serangan kepada orang warga Palestina, tidak hanya kepada Hamas ya, gerakan yang menginginkan kemerdekaan Palestina ya. Dan Israel tidak hanya melakukan kepada Hamas maupun PLO ya, tetapi kepada warga-warga sipil mereka juga melakukan hal tersebut. Dan semua dunia hampir nggak ada yang berani bisa memberikan sanksi kepada Israel. Padahal semua orang sepakat ya, saya pikir semua orang sepakat yang dilakukan Israel adalah pelanggaran hukum berat ya, saya pikir ya, atau kasus di China yang kemarin tentang suku Uighur ya, itu merupakan hal yang salah ya, dan harus internasional bisa bersikap. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian melihat para orang positivisme melihat bahwasanya hukum itu hukum internasional ya, maksudnya bukan hukum. Dia hanya moralitas saja. Buktinya Israel aman-aman aja, nggak pernah dapat sanksi, ya kan? Teguran kecaman sih udah dapat, tapi sanksi yang sifatnya harus dilaksanakan, Israel nggak pernah dapat. Ya. Atau Amerika yang kita berulang kali sering bikin ribut internasional, berulang kali nggak ada sanksi yang bisa memberikan sanksi kepada Amerika. Pernah ada Amerika disanksi? Nggak ada kan? Karena di internasional tidak ada yang lembaga yang otoritatif. Di atas negara-negara tidak ada yang otoritatif. PBB pun sebenarnya adalah lembaga koordinatif, ya, bukan lembaga yang paling tinggi gitu ya. Kalau nggak mau dengan PBB ya bisa keluar. Indonesia pernah keluar dari PBB tahun 62 setelah konfrontasi dengan Malaysia. Bung Karno dengan jelas mengatakan ya saya keluar PBB dan mendirikan organisasi internasional sendiri. Lebih ngeri itu. Organisasi internasional bukan mengikat. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat banyak orang ya, terutama ahli positivisme, menganggap bahwasanya ya hukum internasional bukan hukum, ya moralitas saja gitu. Nggak pernah ada sanksi, nggak pernah ada produk hukumnya kayak apa, tidak ada eksekutifnya yang melaksanakan, tidak ada aksi polisionil, fungsi-fungsi polisionil juga nggak ada. Dengan alasan-alasan demikianlah bahwasanya hukum internasional ya bukan hukum gitu. Tapi apakah benar demikian? Mari kita uji dengan
argumen-argumen berikut. Ya, ada beberapa yang mengatakan bahwasanya hukum internasional juga hukum. Alasannya apa? Yang pertama adalah hukum internasional itu dipraktekkan. Ya, negara-negara itu mempraktekkan hukum internasional. Misalnya hukum tentang diplomasi, ya, tentang kekebalan diplomat, semua negara memiliki ketentuan yang sama. Atau tentang keimigrasian, tentang keharusan adanya paspor dan visa, atau tentang ekstradisi ya, dan berbagai macam hal itu juga dilakukan oleh negara-negara dan dipraktekkan dan sama gitu. Semua negara sama. Kalau mau masuk negara saya, kamu harus pakai visa dan pakai paspor. Ya, semua negara ketentuannya sama. Nah, itu ada tuh. Berarti itu hukum gitu. Kemudian yang kedua sering juga dipakai sebagai justifikasi. Misalnya gini, dulu NATO itu pernah nyerang Serbia ya setelah Slobodan keluar ya dari daerah Serbia yang kemudian pecah ya menjadi beberapa negara tuh. NATO ya, gabungan-gabungan negara-negara Eropa pernah menyerang Serbia dengan alasan kemanusiaan. Bahwasanya rezim otoriter itu harus saya kalahkan. Justifikasinya adalah hukum internasional. Dengan alasan kemanusiaan saya bisa gitu. Padahal sebenarnya nggak diatur justifikasinya benar atau enggak. Atau berulang kali Amerika melakukan hal itu. Misalnya kepada pimpinan-pimpinan negara yang menurut dia nggak suka gitu. Misalnya dulu rame teori yang mengatakan bahwasannya Soekarno jatuh oleh CIA. Tidak hanya satu sumber, banyak sumber mengatakan hal itu. Karena Pak Soekarno sangat membenci Amerika, sangat membenci politik internasional Amerika yang terlalu ofensif dan banyak campur terhadap urusan negara orang lain ya. Nah, hal itu dipraktekkan berulang kali di Amerika ya, lewat kudeta di berbagai negara ya. Salah satunya menurut beberapa teori adalah di Indonesia ya, terkenal dengan Operasi Jakarta, sehingga ketika Amerika itu menggulingkan salah satu presiden di Chile, Augusto Pinochet ya, seorang pemimpin sosialis yang dibenci oleh Amerika. Amerika menggunakan sandinya adalah sandi Jakarta, ya. Operasi Jakarta juga ya, karena secara strategi itu hampir sama, menggulingkan Pinochet dengan menggulingkan Soekarno hampir sama, ya, cara-caranya hampir sama. Dan Pinochet dan Soekarno memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah anti Amerika. Alasan Amerika ketika ketahuan ya, karena ini operasi intelijen, biasanya negara cuci tangan atau nggak mau ngaku, adalah demi kemanusiaan. Ya. Misalnya dia menyerang Irak ya dulu ya, dia menyerang Irak karena Irak menurut Amerika dipimpin oleh seorang diktator namanya Saddam Hussein. Ya. Amerika menyerang Irak dengan dalih bahwasanya satu, Saddam Hussein diktator ya jelas. Kemudian yang kedua, dia dulu sempat menyerang Kuwait ya, sehingga menurut Amerika ya harusnya saya harus balas dendam nih, nggak boleh kamu nyerang negara lain, kamu harus dikasih pelajaran, ya, kira-kira seperti itu. Dan hampir nggak ada negara yang kemudian berani menentang Amerika di dunia internasional. Kalau kecaman-kecaman sih biasa aja ya. Saya pikir anak kecil juga bisa mengecam. Tapi tindakan yang benar-benar bisa memberikan pembelaan ya, atau tindakan yang berani berseberangan dengan Amerika secara total itu hampir tidak ada. Oke, Indonesia untuk masalah Palestina bisa berseberangan dengan Amerika karena punya banyak teman. Coba untuk masalah lain, saya pikir Indonesia berat juga berseberangan secara total dengan Amerika. Dan itu pernah dilakukan Soekarno dan kita tahu Soekarno akhirnya hancur. Ya, tetapi itu salah satu alasan saja ya. Kadang dipakai sebagai justifikasi bahwa atas nama kemanusiaan saya boleh melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tidak manusiawi. Adalah suatu hal yang kontradiktif menurut saya ya. Sama ketika ada gium Romawi bahwa civis pacem para bellum ya, atau ketika kamu ingin damai kamu harus perang ya. Itu kayak di filmnya John Wick ya, yang ketiga Parabellum, yang ada Yayan Ruhian sama Cecep ya, Kang Cecep main di John Wick 3 Parabellum. Nah, itu adalah hal-hal yang kontradiktif yang digunakan untuk melegitimasi pekerjaan yang sebenarnya adalah kotor.
tetapi digunakan ya, dengan visi-visi kemanusiaan. Nah, hal itu membuktikan bahwasannya sebenarnya hukum internasional itu telah eksis. Dan kemudian yang ketiga dipatuhi sebagai hukum. Banyak ya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa hukum internasional misalnya menetapkan tentang konvensi anak, konvensi lingkungan, dan banyak konvensi dan banyak hal yang diatur di semua negara memiliki kemiripan ya, memiliki hampir kemiripan. Karena beberapa negara misalnya mengakui hukum tersebut, mengakui hukum internasional, dipraktikkan di negaranya. Nah, alasan ini bisa digunakan bahwasanya sebenarnya hukum internasional itu hukum. Buktinya dia diadopsi, digunakan ya, dan dilakukan sebagai hukum di negaranya. Ini sebagai bantahan terhadap orang positivisme. Kemudian yang keempat adalah adanya lembaga arbitrase dan penyelesaian internasional. Kita kenal di dunia internasional ada misalnya ICCGR ya untuk atau ICC, International Court Criminal ya, yang bertugas untuk mengadili penjahat-penjahat kelas berat yang dianggap melanggar hukum HAM berat. Ini berulang kali digelar, misalnya dulu ada Slobodan Milosevic ya, presidennya Serbia, dia jatuhi hukuman mati kalau nggak salah ya oleh ICC, mati atau saya agak lupa ya hukumannya apa, tapi dilakukan oleh peradilan internasional. Slobodan, ya setahu saya Slobodan sih. Indonesia terakhir 65 ya, tentang kasus 65 dibawa di Belanda, dibuktikan Indonesia harus minta maaf, tetapi tidak pernah ada pernyataan minta maaf dari pemerintah Indonesia. Artinya Indonesia bisa tidak mengakui hukuman tersebut. Tetapi kita bisa melihat bahwasannya keberadaan lembaga internasional ya, dalam hal ini adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah internasional itu ada. Dan ini membantah lagi bahwasanya menurut Austin hukum internasional bukan hukum karena tidak memiliki pengadilan, tetapi dalam prakteknya ada. Ada mahkamah internasional yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Ya, kita sering dengar pasukan perdamaian PBB ya. Indonesia berulang kali dikirim ke dunia internasional, biasanya di negara-negara konflik ya, sebagai pasukan perdamaian. Mereka dikirim ya dengan tugas-tugas ya, sebagai penengah ya. Karena negara-negara konflik itu kadang sukanya berantem. Ya, butuh penengah, butuh sesuatu yang bisa bisa jadi pemersatu. Nah, kemudian terakhir adalah hukum internasional itu diadopsi dalam hukum nasional. Nah, kita bisa melihat juga hukum internasional diadopsi dalam hukum nasional, misalnya tentang batas-batas wilayah negara. Batas-batas wilayah negara misalnya dijelaskan bahwasanya batas wilayah negara itu adalah 12 mil dari titik laut terjauh. Diukur 12 mil. Kenapa harus 12 mil? Coba pada bayangkan Indonesia buat aturan sendiri bahwa batas negaranya adalah 200 mil. Anda bisa bayangkan Laut Cina Selatan punya Indonesia, bahkan sampai Cina Selatan ya, hampir ke Cina daratan itu mungkin bisa punya Indonesia, tetapi ini dibatasi hukum internasional. Ya, hanya bisa 12 mil. Setelah itu kemudian zona ekonomi eksklusif dan laut bebas. Laut bebas nggak ada yang punya siapa-siapa ya. Tidak ada hukum yang bisa menjangkau wilayah tersebut. Jadi wilayah kedaulatan juga terbatas, yang membatasi hukum internasional sendiri. Nah, argumen-argumen ini yang di slide ini membuktikan bahwa sebenarnya hukum internasional ada. Ini membantah dari keberadaan dari para pencetus teori positivisme bahwasannya hukum internasional itu nggak ada. Karena nggak ada negara atau badan yang otoritatif mengeluarkan hal itu. Jadi pertanyaannya, hukum internasional ada atau tidak? Nah, kekacauan ini atau hal yang bikin kita pusing itu adalah karena setiap setiap ahli berbeda asumsi ya, apa yang dinamakan hukum ya. Jadi mereka berbeda tentang dasarnya ya. Karena kalau dasarnya udah berbeda ya, mau dilanjut sampai kapanpun berbeda ya kan. Ya bayangkan dia nggak mau sama kamu kan,
dari dasarnya dari sononya nggak suka, ya mau lu usaha kayak apa juga nggak bakal jadi gitu kan, karena dasarnya udah nggak suka, dasarnya udah berbeda, udah ada perbedaan, nggak bisa. Nah, yang kita lihat di sini ya, ini ada 3 mazhab hukum yang saya tuliskan di sini. Nah, Austin ini ada di sini ya. Jadi bagi Austin dan semua pencetus teori positivisme, dia menganggap bahwasanya hukum itu adalah norma positif. Ya, Austin menganggap bahwa hukum itu adalah norma positif. Apa norma positif? Yaitu norma yang dikeluarkan oleh badan yang memiliki kewenangan. Ya, dalam ini adalah negara. Ya. Jadi hukum itu adalah itu. Di luar itu bukan hukum. Bisa etika, bisa kebiasaan, bisa hal-hal yang lain yang mungkin tidak mengikat dan uh, dipraktekkan kadang-kadang saja gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ini ada 3 mata hukum, sebenarnya ada banyak, tapi saya contohkan 3 aja yang paling sering digunakan. Nah, Austin memandang ini ya, bahwa hukum itu norma positif. Makanya dengan pengertian ini ya, karena hukum internasional tidak dikeluarkan oleh satu badan, yaitu badan negara, maka dia bukan hukum. Nah, pengertiannya gitu. Nah, ini berbeda dengan teori hukum alam. Ya, hukum alam menganggap yang namanya hukum itu moralitas, bukan sesuatu yang dikeluarkan oleh uh, suatu negara. Ya. Jadi bahkan sebelum ada negara itu sudah ada hukum gitu. Hukum itu dikeluarkan oleh sesuatu yang sifatnya itu lebih tinggi dari manusia atau melampaui manusia, transcend ya, atau istilahnya itu transcendental, istilah mumete ya, kita harus gampangan wae. Hukum alam itu atau nature law. Jadi definisi hukum menurut para pemikir mazhab hukum alam itu adalah hukum itu sesuatu yang sifatnya universal. Semua manusia mengakuinya. Dan keuniversalan itu melampaui ruang dan waktu. Ya. Jadi sampai kapanpun aturannya tetap sama. Ya. Misalnya membunuh itu adalah perbuatan yang salah. Nah, di mana-mana ya hukum adalah membunuh adalah perbuatan yang salah, membunuh tanpa sebab adalah perbuatan yang salah ya. Itu diakui di mana saja, di agama apapun, di tempat manapun dan kapanpun. Sejak Nabi Adam ya sampai sekarang kita menganggap hukumnya sama, bahwa yang namanya membunuh tanpa sebab itu adalah sesuatu yang bersalah, sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Itu menurut hukum alam. Jadi hukum itu adalah kayak gitu, sesuatu yang muncul dari Tuhan, ya. Hukum alam ya. Jadi bukan sesuatu yang diberikan secara dibenarkan oleh negara. Kalau negara membenarkan, kalau negara tidak membenarkan, terus kemudian menurut hukum alam itu benar, terus gimana gitu? Padahal hukum alam itu ada lebih dulu gitu, daripada norma positif. Sebelum ada negara, hukum pun sudah ada. Gitu. Jadi tidak tergantung manusianya siapa atau negaranya apa. Tetapi hukum alam itu dipercaya semua orang berdasarkan hati nurani. Ya. Semuanya sama ya. Dari zaman dulu sampai ya ila yaumil kiamah ya istilahnya ya, sampai masa kapanpun itu hukumnya sama. Nah itu menurut mazhab hukum alam. Nah ini nanti berbeda ya dengan mazhab sejarah hukum ya atau mazhab sosiologis ya biasanya. Nah mazhab sosiologis ini berbeda dari norma positif maupun dari uh, apa namanya hukum alam. Dia menganggap bahwasanya hukum itu bukan sesuatu yang sifatnya dikeluarkan oleh negara atau sifatnya universal seperti mazhab hukum alam, tetapi hukum itu ialah tumbuh dari masyarakat. Ya. Hukum itu ada kalau ada masyarakat. Ya. Jadi itu berbeda dari hukum alam yang dia itu lahir dari atas perintah Tuhan. Ya. Biasanya kalau model-model penalaran ala hukum alam itu, hukum itu
berasal dari Allah, gitu ya. Hukum itu berasal dari kitab. Nah, itu kan berasal dari sesuatu di luar manusia, ya kan? Ya, hukum alam seperti itu. Tapi kalau mazhab sejarah hukum tidak. Dia menganggap hukum itu lahir dari masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, nggak ada hukum, gitu. Salah satu pencetusnya adalah Frederick von Savigny, ya. Dia menganggap bahwasanya hukum itu folk gaze atau jiwa bangsa, gitu. Jadi karena lahir dari masyarakat, bisa saja tiap masyarakat itu berbeda mengenai hukum, ya. Misalnya tentang ganja lah. Di Indonesia tentu tanpa izin nggak boleh mengkonsumsi ganja atau sesuatu yang sifatnya nafsa, ya, digolongkan nafsa. Tapi misalnya di negara lain boleh, misalnya di Belanda, ya, di Belanda boleh mengkonsumsi ganja, bahkan di tempat umum diperbolehkan. Nah, itu melihat, ya, orang Belanda bisa boleh, di Indonesia nggak boleh. Berarti itu kan menandakan bahwa hukum itu lahir dari masyarakat, ya. Bukan sesuatu yang lahir di luar masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, tentu nggak ada hukum. Nah, ini terkenal quote-nya Cicero, ya, seorang ahli hukum Romawi, bahwa ubi societas ibius, bahwa tanpa masyarakat itu nggak ada hukum. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian, ya, membuat definisi tentang hukum itu berbeda, ya. Hukum alam dengan positivisme itu sudah jelas berbeda, sejarah hukum dengan hukum alam juga berbeda dan saling berbeda, gitu ya. Jadi tergantung asumsi, tergantung definisi hukum yang setiap mazhab berikan, gitu. Nanti sebenarnya kalau kalian paham ini, buat skripsi gampang, asli gampang banget. Kalau kalian paham tentang mazhab positivisme, mazhab hukum alam, mazhab sejarah hukum, buat skripsi, buat tesis gampang. Karena misalnya ya, tentang positivisme biasanya pakai ini, logikanya pakai pakai positivisme. Ya udah, kajian kamu undang-undang aja gitu. Apa undang-undang apa udah ditulis. Nah, kalau biasanya kalau itu lawannya ini, ya, tentang sejarah hukum yang sosiologikal. Kalau bisa paham logikanya tuh gampang banget buat skripsi, saya pikir. Mau objek penelitiannya apapun, kalau metodenya benar, ya insya Allah jadi, ya, skripsinya gampang. Kadang-kala kita kan bisa ngumpulin data, tapi nggak bisa milih data. Ini mana yang masuk bahan skripsi, ini mana yang bukan, ya kan? Nah itu. Nah ini uh, kembali lagi ya ke masyarakat internasional. Kenapa kemudian Austin mengatakan bahwa hukum internasional itu nggak ada? Karena Austin berangkat dari permasalahan ini. Ya. Nggak ada negara atau badan yang otoritatif sehingga norma hukum positif apa namanya hukum itu nggak mungkin ada. Ini berbeda dengan orang mazhab-mazhab sejarah hukum, ya, yang menganggap bahwasanya uh, hukum internasional itu ada. Ya, kita akan ke sini ya sebenarnya. Hukum internasional itu ada karena ada masyarakatnya. Nah, kita bahas masyarakat internasional. Kenapa hukum ada? Karena ada masyarakat internasional. Nah, siapa masyarakat internasional itu? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, jadi intinya bahwasanya eh, nggak mungkin kita bisa ada hukum internasional kalau nggak ada masyarakat. Itu bisa jadi pikiran awal untuk membantah para mazhab positivisme, ya. Harusnya hukum harus ada negara dulu, ya. Jadi apa namanya? Negara itu adalah prasyarat sebelum ada hukum. Tapi kalau dalam mazhab sejarah hukum tidak, ya. Eh, Masyarakat itu prasyarat sebelum ada hukum, ya. Jadi kalau masyarakatnya udah ada, pasti ada hukum. Nah, itu tentang teori asal-usul hukum. Nah, ini ada buku menarik kalau kalian pengen baca, ya, tadi tentang penjelasan-penjelasan ini. Perbedaan ini, ya, norma positif, moralitas, masyarakat, bukunya Siddhartha tentang hukum penalaran dan penalaran hukum. Tebal sih dan agak mahal juga bukunya, tetapi saya pikir ini salah satu buku hukum terbaik yang pernah saya baca, buku tentang filsafat hukum yang terbaik yang pernah saya baca. Meskipun sangat rumit, tapi saya rekomendasikan, ya. Karena dari rumit itu nanti kita jadi tahu. Setelah kita tahu kerumitan, kita itu gampang menemukan jalan. Ya kayak misalnya kamu mau ke Semarang, ya, nggak tahu jalan,
kan pasti rumit dulu tuh, mau lihat Google Map, nanya-nanya. Tapi setelah nyampe ya, dan kemudian kalian ulangi lagi jalan itu, semuanya akan terasa gampang gitu. Jadi sulitnya itu di awal. Belajar filsafat itu memang awal susah, tapi setelah itu gampang. Gampangnya bukan dalam arti kita bisa memahami banyak hal, tetapi kita akan terus haus ya, akan semakin penasaran bahwa banyak jalan-jalan menuju kesimpulan. Gitu ya. Misalnya kita sudah belajar filsafat ya, kita ibaratkan kita jalan dari Kudus ke Semarang, kita udah tahu jalannya ada jalan Pantura. Tapi setelah kita belajar filsafat ya, setelah kita tahu jalan Kudus Semarang, kita akan semakin penasaran bahwa ada banyak jalan menuju Semarang. Mau lewat gang kecil, mau lewat jalan tikus, mau lewat sungai, mau lewat udara, lewat laut sekalipun, atau lewat apa namanya jalan kampung, ya, lewat sawah. Ada banyak jalan menuju Semarang. Jadi memang awal-awal membaca filsafat itu susah, sangat susah, karena kesimpulan-kesimpulan dan banyak definisi-definisi yang ada iklan ya sebentar. Banyak definisi-definisi yang mungkin susah kita jelaskan. Tetapi saya beruntung sekali ya, di S1 saya lebih banyak belajar ini daripada belajar norma. Dan ketika harus belajar belajar norma positif jadi lebih gampang ya. Karena logikanya sama semua ya. Ya, belajar positivisme hukum, belajar tentang hukum apapun akan masuk. Ya, karena logikanya sama semua. Hanya kita belajar tentang asas-asas. Oke, itu kalau teman-teman mau belajar tentang ini, lebih memperdalam, baca bukunya Siddhartha, ya. Paling nggak baca 3 kali paham lah. Saya baru baca sekali, ya seperempat lah pahamnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah asumsi kita di sini ya, di penyampaian materi ini, asumsi kita adalah hukum itu adalah tumbuh dari masyarakat, dan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat internasional. Landasan sosiologis hukum ya di sini adalah masyarakat. Hukum itu ada dan berlaku jika ada masyarakat, demikian dalam hukum internasional. Karena itu ya, membuktikan ada dan berlakunya hukum internasional, maka terlebih dahulu harus ada masyarakat internasional. Dalam hal ini masyarakat internasional itu siapa aja? Dan kenapa harus ada masyarakat internasional? Ya, karena gitu. Karena kalau ada masyarakat internasional, maka tentu saja ada hukum, gitu ya. Ada hukum internasional. Nah, ada syarat formil dan syarat material. Ya. Syarat materialnya adalah sejumlah negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Itu tentu saja. Ini mungkin pandangannya agak klasik ya tentang sebagai hukum internasional, bahwa sebagai hukum internasional hanyalah negara. Padahal enggak ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Di sini menyebutkan ada sejumlah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan kemudian yang kedua, ada hubungan tetap dan berkelanjutan antara negara yang merdeka tersebut. Jadi setelah ada hukum yang merdeka dan berdaulat, ada hubungan juga gitu. Dan yang ketiga, ada hukum yang mengatur hubungan tetap antar negara tersebut, ya, serta kepentingan dan tujuan bersama. Ya, jadi itu syarat materialnya. Kemudian yang kedua adalah syarat non material ya, atau sering kita sebut sebagai syarat formil. Sama aja. Yaitu adanya kesamaan asas-asas hukum. Ya, bagaimanapun berbedanya corak hukum positif yang berlaku di masing-masing negara yang di dunia ini, ya, pasti mereka pada dasarnya terikat dalam satu prinsip hukum, ya, ada kesamaan asas-asas. Misalnya tadi tentang asas kejahatan narkoba, ya, banyak traktat-traktat internasional yang kemudian disepakati oleh negara-negara karena melihat bagaimanapun narkoba adalah kejahatan internasional, kejahatannya sudah lintas negara, gitu kan. Produk dari Cina bisa masuk ke Indonesia, atau produk dari Indonesia bisa masuk ke negara-negara lain. Itu kan buktikan bahwasanya perlu ada pertemuan bersama dalam pemberantasan narkoba. Bayangkan bila satu negara di Cina menganggap barang yang mereka di negara mereka dilarang, di Indonesia enggak. Ya. Jadi bisa tuh jadi pemasok, di Cina bisa masukkan ke sini. Begitupun sama ya, di Indonesia misalnya ada tanaman atau produk yang produk sejenis narkoba tapi tidak dilarang, tapi di Cina dilarang, ya.
Karena di sana ada kebutuhan, hukum ekonomi berbicara, ya. Kita bisa masuk ke sana. Ya. Nah, hal-hal semacam itu adalah ada asas hukum ini menunjukkan bahwasanya masyarakat internasional ya atau anggota-anggota internasional itu adalah eksis, itu ada, ya. Dan keberadaannya mereka itu diakui. Nah, salah satunya adalah negara. Nah, dan tentu saja ada syarat materialnya tadi, negaranya tentu saja berdaulat, bukan di bawah pemerintahan negara lain, ya. Dan mereka punya hubungan internasional, ya, punya hubungan dengan negara-negara lain. Ya hampir sama dengan definisi negara menurut apa saya agak lupa tuh tentang syarat Montevideo apa ya, saya lupa 1948, bahwa syarat negara satu pun ada masyarakat, ada wilayah yang berdaulat, ada pengakuan internasional, satunya ada pemerintahan. Nah, yang salah satu yang penting itu adalah pengakuan dari internasional. Jadi nggak mungkin ada negara tapi negara lain nggak ada. Gitu. Nggak mungkin jadi negara tunggal di dunia ini, saya pikir nggak mungkin. Pasti akan ada pertentangan. Karena tentang khilafah Islamiyah, pernah dalam khilafah Islamiyah, dalam satu masa ada dua dinasti, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, satu di Andalus, Eropa, satu di Timur Tengah. Nah, itu membuktikan bahwasanya sangat susah untuk kemudian membuat satu negara di satu dunia satu negara kayak mungkin nggak mungkin. Karena bagaimanapun pendirian dunia, pendirian negara itu adalah adanya pengakuan negara lain. Kalau negaranya hanya satu, yang ngakuin siapa? Ya kan nggak mungkin. Nah itu ada syarat non materialnya. Nah kemudian ada ciri-cirinya, ya. Ini saya katakan agak apa namanya agak ya. Ini negara ya tentu saja, dan kemudian ada hubungan internasionalnya, hubungan nasional. Agak klasik ya, tapi nggak apa-apa sih definisi yang saya sampaikan. Mungkin mohon maaf ya nggak terlalu update, agak klasik. Jadi agak old school ya, ciri-ciri masyarakat internasional. Kemudian masyarakat negara nih, penting nih, tidak mengakui kekuasaan di atas mereka. Jadi Indonesia karena punya hubungan internasional yang bebas, ya bebas berdaulat ya. Jadi nggak ada yang bisa merintah Indonesia untuk melakukan apapun. Itu. Meskipun prakteknya kita nggak tahu ya. Ya, karena ya mungkin itu karena perjanjian apa yang saya nggak tahu. Tapi pada dasarnya satu negara merdeka itu adalah dia tidak boleh didikte atas negara apapun. Tidak ada yang bisa mendikte satu negara gitu. Itu ciri negara merdeka. Tapi prakteknya kayak apa? Ya mungkin hampir nggak ada ya sekarang ya dengan ciri-ciri ideal semacam ini. Hampir semua negara mau nggak mau pasti melakukan sesuatu yang mungkin di atas mereka. Gitu. Mungkin bisa kalah dengan negara lain atau misalnya kalah dengan subjek hukum internasional lain. Misalnya pedagang, ya, misalnya Indonesia harus membuat aturan-aturan tertentu yang menguntungkan para importir atau menguntungkan para investor, bisa saja itu kan menandakan bahwasanya ada sesuatu yang lebih tinggi dari negara. Nah, kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum. Ya, tentu saja hukumnya adalah hukum internasional, dan kemudian tidak ada adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Oke, kalau ini ya bisa ya, secara ideal bisa kita lihat, tetapi secara praktek susah. Semua orang di dunia tahu polisi internasional itu Amerika. Jadi Amerika itu punya standar tentang demokrasi. Ya. Kalau melihat satu negara itu dianggap tidak demokrasi, ya, dia bisa ikut campur atas dasar kemanusiaan. Loh ini nanti kalau pemimpinnya nggak demokrat, ya eh, nggak demokrasi ya, nggak menerapkan demokrasi, bisa saja ada banyak pembunuhan, ya. Nanti banyak pelanggaran HAM yang dilakukan, maka kami harus menggulingkan. Nah, itu biasanya argumen-argumen Amerika di hadapan negara-negara di dunia, dan semuanya tahu ngelesnya Amerika itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diterima. Tapi mereka mau apa? Mau apa? Mau ikut-ikutan? Nggak bisa juga. Kayak dulu misalnya Amerika eh, menganggap Vietnam itu diktator ya. Eh, Vietnam ya, Vietnam itu diktator, maka saya harus menguasai Vietnam. Tapi kita tahu sendiri di Vietnam Amerika kalah ya oleh para gerilyawan Viet Cong yang
Eh, salah satunya dipimpin oleh Ho Chi Minh, sekarang jadi nama kota. Dan untuk menutupi kekalahannya Amerika buat filmnya Rambo. Ya, ya, dan buktikan satu Rambo itu bisa mengalahkan Vietnam sendirian. Padahal pada kenyataannya Amerika kalah gitu kan. Anda bisa lihat strateginya Vietnam itu pinter banget di gerilyanya di hutan-hutan itu, ada udah deh Green Beret nggak ada apa-apanya, kena jebakan terus. Nah itu ya, jadi tidak ada polisi internasional yang maksa kamu harus taat ke ini ya. Ya paling negara-negara takut juga dengan ketentuan-ketentuan polisionil seperti itu. Ya mungkin beberapa negara ada yang menentang, misalnya Iran tentang konvensi nuklir, mereka tetap nggak mau ya. Nah, kemudian tentang kedaulatan negara atau sovereignty, artinya, nah ini salah satu ciri ya, atau salah satu unsur dalam hukum internasional, yaitu adalah kedaulatan atau sovereignty. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Ya, dalam istilah Latin adalah soveranus. Nah, negara yang berdaulat itu tidak mengakui ya, adanya kekuasaan lain yang lebih tinggi dari mereka. Gitu. Jadi ini sebenarnya jadi salah satu sumber ya, kenapa kemudian uh, hukum internasional itu sebenarnya tarik ulur. Ini sebenarnya hukum internasional itu kepentingannya siapa sih? Ya, kepentingan nasional juga enggak. Kalau mau dipaksakan, kita harus lihat kedaulatannya juga. Ya. Kedaulatan apa yang mereka pakai? Kan kita laut di HTN ya, di pelajaran HTN awal, kita tahu macam-macam kedaulatan. Ada kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan yang lain. Nah, itu adalah proses yang adalah penjelasan atau identitas yang menunjukkan siapa yang paling sovereignty dalam hal itu. Yang paling tinggi rakyat, paling tinggi hukum, paling tinggi Tuhan, atau paling tinggi apa? Indonesia tahu sendiri bahwasanya uh, Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat ya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang paling tinggi adalah itu. Lalu bagaimana kalau ada hukum internasional yang bertentangan dengan uh, kehendak rakyat? Apakah begitu saja Indonesia harus sepakat dengan hukum tersebut? Nah, itu pertanyaan berat yang kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah karena tidak ada supremasi di atas negara, ya, tidak ada supremasi di atas negara yang seperti saya katakan tadi, apakah kemudian HI tidak berlaku? Sebenarnya nggak juga ya, sebenarnya nggak juga. Ya. Bisa saja dalam hal ini sesuatu yang mungkin memiliki similarity atau kesamaan dengan kepentingan masyarakat internasional dengan masyarakat nasional, bisa saja mereka sepakat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya dalam pemberantasan narkoba, tentang tindak pidana pencucian uang, tentang pidana pajak, hampir semua negara memiliki ketentuan-ketentuan yang sama dan kerjasama internasional. Lihat aja, Anda misalnya bisa lihat seorang Gayus Tambunan yang kena di mana Kuba apa ya, atau pejabat-pejabat koruptor-koruptor lain yang lari di luar negeri beberapa kali bisa diekstradisi dan dipulangkan di Indonesia. Nah, ini ya, karena itu ya hukum internasional itu pada dasarnya ada ya. Nah, tetapi tertib hukum yang mengaturnya itu bukan yang sifatnya subordinatif. Jadi bukan yang sifatnya atas bawah, tapi koordinatif aja. Gitu. Kesimpulannya jadi di sini. Jadi tertib hukum itu sifatnya koordinatif. Jadi kamu mau nggak? Nggak, udah. Gitu. Nggak apa-apa kalau nggak mau. Kamu mau nggak? Mau. Oh ya udah, laksanakan. Gitu. Jadi makanya agak kesukarelawanan gitu ya. Ya karena itu hukum internasional ya bukan subordinatif kayak hukum nasional. Hukum nasional kan subordinatif. Ada badan yang lebih tinggi dari rakyat, yaitu negara. Harus kalian akui. Oke, rakyat kedaulatan tertinggi. Tapi kedaulatan itu yang melaksanakan adalah negara. Ya, itu. Jadi kalian nggak bisa sewenang-wenang juga. Nah, dan juga kesimpulannya adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, tapi terbatas. Yaitu terbatas kepada kedaulatan negara lain dan hukum internasional. Ya, jadi misalnya tadi tentang batas-batas negara. Batas-batas negara kita tahu sendiri bahwasanya pengakuannya adalah 12 mil dari
uh, laut terluar ya, yang diakui di Indonesia, diakui dimanapun ya. Ya, itu sama dengan negara lain gitu kan. Nggak bisa kita menetapkan batas-batas menurut negara kita. Misalnya kita mengatakan sebelah timurnya Indonesia batasnya itu adalah sampai India, terus utara itu sampai Jepang, bawah itu sampai Kutub Selatan, terus yang timur sampai Mikronesia. Loh itu menurut undang-undang kayak gini. Berarti kalau menurut undang-undang Anda salah, berarti undang-undang Anda yang salah. Nggak seperti itu. Kedaulatan kita terbatas, tapi terbatas pada kedaulatan negara lain dan hukum internasional. Nah, ini terakhir tentang kepatuhan hukum internasional. Eh, kita lihat dari perspektifnya hukum alam, ya, bahwasanya eh, norma itu berasal dari Tuhan yang saya katakan tadi sifatnya abadi dan universal. Nah, sifat universal itu melihat manusia punya kepekaan dan sense yang sama atas satu persoalan. Ya, misalnya tadi tentang pembunuhan ya, pencurian itu di semua negara sama, hukumnya sama, yaitu diputus bersalah. Ya, bertentangan dengan kehendak umum lah, pencurian, penganiayaan, ya. Meskipun bahasanya berbeda, tetapi imajinasi perbuatannya itu sama, ya kan? Mencuri apa ya bahasa Inggrisnya? Oh, yang saya nggak tahu ya, tapi di sini disebut mencuri, ya. Terus kemudian apa pemerkosaan, ya itu sesuatu di negara manapun tidak dapat dibenarkan. Nah, kalau kita bisa melihat dari sisi hukum alam, kenapa kemudian masyarakat internasional semuanya patuh, itu adalah adanya kesamaan. Ada kesamaan sense, ya. Ada kesamaan uh, perbuatan ya yang kemudian ingin dihukumi bersama gitu. Makanya hukum internasional banyak misalnya tentang kemanusiaan ya. Itu banyak sekali. Ya karena mulai berpikir bahwasanya uh, harusnya manusia itu dilindungi ya. Dan kehidupan itu punya semuanya manusia, punya kehidupan manusia. Negara tidak boleh menghalangi kehidupan yang asasi bagi manusia. Bahwa manusia itu tidak boleh dihukum, tidak boleh dianiaya, itu semua negara sepakat. Dan itu adalah nature law, hukum alam yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, ini menjadi salah satu jawaban terhadap teori kenapa kemudian masyarakat internasional mematuhi, negara-negara itu mematuhi satu hukum internasional. Dan secara empirik kita bisa melihat bahwa pasca WW2 itu World War Perang Dunia Kedua, kebutuhan solidaritas itu penting untuk menjaga kepentingan nasionalis. Ya, misalnya tentang kemiskinan, tentang lingkungan. Ya, saya melihat itu ada pergeseran. Setelah sebelumnya kita banyak sebelum Perang Dunia ya kita banyak lomba-lomba negara siapa yang paling kaya. Tapi sekarang enggak, persoalan yang kita hadapi sama. Misalnya tentang penggunaan nuklir yang berlebihan, tentang tentang anak-anak jalanan, ya, tentang anak-anak korban perang, tentang lingkungan tuh, atau kemudian tentang ozon, ya banyak hal. Perang itu membuat orang itu pada akhirnya berpikir bahwa oh ya ada hal-hal yang mungkin membuat kita harus bersatu dan melupakan perang. Coba kalau kita perang terus, kalau Anda bayangkan kalau dulu Hitler berhasil mengalahkan Rusia di Perang Dunia Kedua dan bisa menguasai dunia, ya mungkin udah kiamat kali ya. Manusia semuanya dibunuh sama Hitler. Ya makanya itu, ya, setelah Perang Dunia Kedua orang-orang mulai sadar dan orang sangat benci terhadap darah. Orang sangat benci terhadap kematian yang sia-sia. Ya, maka dari itu ayolah coba kita buat solidaritas, kita buat hal-hal yang yuk kita bareng-bareng yuk memperbaiki kemanusiaan kita. Apa sih yang menurut kita menjadi kebutuhan bersama dan musuh bersama. Nah, kebutuhan kita bersama adalah air yang bersih, udara yang bersih, kebutuhan yang saling mencukupi seluruh dunia. Musuh bersama kita adalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, ya kan, perusakan lingkungan. Nah, mulai hadir seperti semacam itu ya, mulai hadir kesadaran bahwasanya ada agenda internasional bersama. Ya meskipun ada beberapa negara yang saya pikir agak nyeleneh kayak Israel, tetap aja tuh maksain aneksasi tepi barat di Gaza, atau negara-negara lain yang tetap melakukan perang-perang itu masih banyak. Ya.
Tapi yang jelas agenda internasional itu semakin kesini semakin banyak negara yang mau. Pemberantasan narkoba, pencucian uang, ya semuanya hampir satu kata ya. Oke, itu dari saya untuk masyarakat internasional ya. Untuk pertanyaan bisa di kolom komentar atau langsung chat ke saya bisa. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.